Kalau soal yang opsinya seperti ini, itu merupakan soal where in the passage, di manakah informasi tertentu itu ada. Cara ngejawabnya yang pertama, kita tentuin dulu ide yang mau dicari di teksnya. Kita bagi kalimat soalnya menjadi beberapa ide. Yang pertama yang mau dicari adalah the results of the evaluation, hasil penilaian. Ide yang kedua, of actors' brain activity, dari aktivitas otaknya si aktor. Ide ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Belajar Bareng English, channel pembahasan soal-soal bahasa Inggris. Di video part 3 ini, kita bakalan ngelanjutin pembahasan soal simulasi literasi bahasa Inggris SNBT 2024 dari nomor 9 dan nomor 10. Buat teman-teman yang belum lihat video pembahasan soal simulasi part 1 dan part 2-nya, linknya udah dicantumin di kolom deskripsi ya. Atau kalau misalkan mau lihat video lain, teman-teman bisa langsung ke playlist yang judulnya Literasi Bahasa Inggris UTBK SNBT 2024. Untuk soal latihan yang ada di akhir video part 2 yang double text ini, itu nanti pembahasannya ada di akhir video part 3 ini. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke soal yang ke-9. Silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Kalau soal yang opsinya seperti ini, itu merupakan soal where in the passage, di manakah informasi tertentu itu ada. Cara ngejawabnya yang pertama, kita tentuin dulu ide yang mau dicari di teksnya. Kita bagi kalimat soalnya menjadi beberapa ide. Yang pertama yang mau dicari adalah the results of the evaluation, hasil penilaian. Ide yang kedua, of actors' brain activity, dari aktivitas otaknya si aktor. Ide ketiga, when performing a character, ketika memerankan sebuah karakter. Kalau kita rangkum lagi nih, ide yang mau dicari, yang pertama, the results of the evaluation, hasil dari penilaian. Yang kedua adalah actors' brain activity, aktivitas otaknya si aktor. Yang ketiga adalah when performing a character, ketika memerankan sebuah karakter. Paragraf di teks mana sih yang nyebutin ketiga kata kunci ini? Kita cari ketiga ide tadi dari paragraf 1 teks 1 dulu. Dari soal sebelumnya kita udah bahas sekilas ya, teks 1 itu kira-kira ngebahas apa. Di kalimat awal dijelasin kalau aktor menggunakan yang namanya cognitive empathy atau TOM, Theory of Mind, ketika creates, membuat, dan performs a character, memerankan sebuah karakter. Kemudian dijelasin di kalimat kedua kalau Tom itu merupakan ability, kemampuan dari si aktor untuk represent, menggambarkan others' mental states, keadaan mental orang lain atau mental si karakter. Kalimat ketiga itu bilang kalau Tom plays a critical role. Tom itu berperan penting in understanding, dalam memahami, and navigating social situation, mengarahkan situasi sosial. Intinya kalimat-kalimat awal di paragraf 1 ini ngebahas kalau misalkan Tom itu theory of mind itu penting banget bagi aktor dalam proses ngebuat karakter. Diperkuat lagi dengan kalimat terakhir paragraf 1-nya. Di kalimat terakhir itu kan ada kata in other words, dengan kata lain nih. Jadi intinya nih, for many actors, bagi banyak aktor, creating a character, ngebuat karakter, involves, melibatkan a complex application of Tom, penerapan dari theory of mind yang kompleks. Kenapa kompleks dijelaskan di kalimat selanjutnya? Kompleks itu karena dia includes, meliputi several brain regions, beberapa wilayah otaknya si aktor, such as, seperti brain region atau wilayah otak yang pertama adalah temporal parietal junction, dan yang kedua adalah posterior cingulate atau precuneus. Balik lagi ke ide yang udah kita bagi tadi. Ada nggak ketiga keyword kata kunci atau ide itu di paragraf 1? Belum ada, karena di kalimat-kalimat awal ngejelasin pentingnya Tom bagi si aktor dalam proses ngebuat karakter atau character creation process, sedangkan di kalimat-kalimat terakhir paragraf 1 itu cuman baru nyebutin brain regions, wilayah-wilayah otak yang terlibat. Belum dibahas actor's brain activity, aktivitas atau proses di dalam otaknya si aktor belum dibahas. Padahal yang mau kita cari yang ide kedua itu kan, aktivitas otaknya kan, bukan wilayah-wilayah yang terlibat kan. Kalau kalimat terakhir paragraf 1 itu baru cuman nyebutin brain regions-nya aja, wilayah otak yang terlibatnya aja, maka brain activity
activity atau aktivitas yang terjadi di dalam otaknya si aktor bakalan dijelasin di paragraf mana? Pasti dijelasin di paragraf 2. Maka teman-teman harus pilih opsi yang ada teks 1 paragraf 2-nya. Karena teks 1 paragraf 2 itu ada 3 ide yang kita bagi di awal tadi. Nah, sekarang ketiga ide yang mau kita cari itu ada di mananya di paragraf 2. Ide yang pertama, the results of the evaluation, itu adanya di baris ketiga. Kata results itu diganti dengan kata findings. Results artinya hasil, findings itu artinya hasil atau penemuan. Kita baca kalimatnya. Findings show that, hasilnya nunjukin bahwa simulating others has been shown to influence self-knowledge. Kata simulating others itu kan artinya meniru orang lain ya. Performing a character, memerankan sebuah karakter, itu kan sama aja ya dengan simulating others, meniru orang lain. Berarti ide pertama udah dapet, ide ketiga juga udah dapet. Findings itu menggantikan kata results, kemudian simulating others menggantikan kata performing a character. Coba kita baca ulang kalimatnya. Findings show that, hasilnya nunjukin bahwa simulating others, meniru orang lain, has been shown, telah terbukti, to influence self-knowledge, mempengaruhi pengetahuan diri. Maksudnya pengetahuan dirinya si aktor itu jadi terpengaruh ketika si aktor itu simulating others, meniru orang lain atau memerankan sebuah karakter. Kalimat berikutnya, in this simulation, dalam proses meniru ini, trait and memory measures, ingatan atau memori dan sifat become similar to, jadi mirip dengan a simulated other, orang yang ditiru. After adopting their perspective, setelah si aktor mengadopsi sudut pandang orang yang ditiru atau si karakter. Maksudnya ketika si aktor meniru orang lain, maka self-knowledge, pengetahuan yang ada di dalam dirinya si aktor, sifat dan memorinya si aktor, itu nggak bakalan muncul. Yang muncul adalah ingatan dan sifatnya si karakter itu. Nah, yang actor's brain activity, aktivitas otaknya si aktor itu dijelaskan di mana? Di kalimat yang ini. Some brain regions are deactivated. Beberapa wilayah di otaknya si aktor itu jadi non-aktif when trained actors, ketika aktor yang udah terlatih itu use the first person fictional perspective of a character to answer questions. Jadi intinya ada beberapa bagian wilayah otaknya si aktor yang jadi non-aktif ketika si aktor menggunakan sudut pandang karakter atau memerankan sebuah karakter. Karena semua ide yang kita mau cari itu udah dapet adanya di teks 1 paragraf 2, berarti jawabannya antara opsi B dengan opsi D. Yang opsi A, C, E itu salah. Berarti kita hanya perlu tinggal cek teks 2 paragraf 3 atau teks 2 paragraf 4. Kita ke paragraf 3 dulu. Di paragraf 3 baris pertama diawali dengan kata the findings. Findings tadi sama dengan results, artinya hasil. Udah kelihatan dong jawabannya. Kita baca kalimatnya. The findings showed that, hasilnya nunjukin bahwa when the actors heard their own name during the performance, ketika si aktor ngedenger nama mereka selama the performance. During the performance di sini maksudnya selama si aktor memerankan karakter. Nah, di kalimat ini nih, actors brain activity-nya, their response was suppressed in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Jadi maksudnya gini, ketika si aktor itu ngedenger namanya sendiri, maka responnya si aktor nggak akan muncul. Kenapa? Karena responnya si aktor itu di-suppressed, disembunyikan di bagian otak yang namanya in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Kalau kita balik ke 3 ide awal yang kita cari tadi, ide pertama the results itu diganti dengan kata the findings, kemudian actor's brain activity dijelasin di kalimat their response was suppressed in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Kemudian ide yang ketiga when performing a character itu diganti dengan kata during the performance. Maka jawabannya itu ada di opsi B, teks 1 paragraf 2 dan teks 2 paragraf 3. Sedangkan yang teks 2 paragraf 4 ngebahas tentang harapan terhadap penelitian ini. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal ke-10. Silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Kita baca dulu soalnya. What is the relationship between text 1 and 2? Apa sih hubungan antara teks 1 dan teks 2? Soal ini merupakan organization of ideas. Soal yang menanyakan hubungan atau susunan ide. Kalau di sini berarti hubungan antara teks 1 dan teks 2.
Gimana cara ngejawabnya? Jadi, kita cari tahu dulu teks 1 tuh bahas apa, kemudian teks 2 bahas apa, kita hubungkan langsung ke opsinya. Misalkan, opsi A, text 1 argues the importance of using cognitive empathy for acting, which is criticized by text 2. Teks 1 itu ngejelasin importance, pentingnya dari penggunaan cognitive empathy untuk acting, yang dikritik oleh teks 2. Nanti ketika kita baca teks 2, kalau seandainya teks 2 itu nggak mengkritik teks 1, maka opsi A salah. Jadi begitu seterusnya. Di soal nomor 9 tadi, kita kan udah bahas ya, teks 1 dan teks 2 bahas apa. Di teks 1, paragraf 1, itu ngejelasin kalau aktor menggunakan cognitive empathy atau theory of mind untuk ngebuat dan memerankan sebuah karakter. Selain itu dijelasin kalau Tom itu adalah the ability, kemampuan yang digunakan aktor dalam membuat karakter, atau namanya character creation process, proses ngebuat karakter. Kita catat dulu ya, berarti aktor menggunakan kemampuan yang namanya cognitive empathy atau theory of mind ketika ngebuat dan memerankan karakter, atau namanya character creation process. Sedangkan di kalimat terakhir paragraf 1 ada kata in other words, dengan kata lain, yang nunjukin kalau kalimat terakhir itu sebenarnya kesimpulan dari paragraf 1. Di kalimat terakhir paragraf 1 bilang kalau bagi actors, creating a character, ngebuat karakter itu ngelibatin a complex application of Tom, penerapan Tom yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena dia melibatkan several brain regions, beberapa wilayah di otak. Kita ke paragraf 2, di paragraf 2 teks 1, itu kan udah kita bahas tadi di nomor 9 ya. Ngejelasin tentang findings atau hasil penemuan yang nyebutin kalau ketika si aktor simulating others meniru orang lain atau memerankan sebuah karakter, maka some brain regions are deactivated. Ada beberapa wilayah di otaknya si aktor yang jadi non-aktif. Jadi kalau kita simpulin lagi nih paragraf 2. Paragraf 2 ngebahas hasil penemuan tentang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya si aktor ketika aktor memerankan sebuah karakter. Kemudian, selain beberapa wilayah otaknya si aktor yang jadi non-aktif ketika aktor memerankan sebuah karakter, disebutin tuh di kalimat terakhir paragraf 2. Kalau memerankan sebuah karakter juga involve ngelibatin yang namanya the suppression of self-processing. The suppression of self-processing di sini maksudnya ketika si aktor memerankan sebuah karakter, self atau dirinya si aktor itu disuppress, ditekan atau disembunyikan, sehingga yang keluar ketika aktor acting itu adalah karakter yang dia peranin, bukan dirinya si aktor. Nah, itu maksud dari the suppression of self-processing. Jadi intinya teks 1 bahas apaan sih? Kalau kita perhatiin lagi nih teman-teman, kata yang sering diulang di teks 1 itu kan ngebuat atau memerankan sebuah karakter. Ngebuat dan memerankan karakter kalau di kalimat pertama paragraf 1 menggunakan kata creates and performs a character. Kalau di kalimat terakhir paragraf 1 pakai kata creating a character. Di paragraf 2 ngebuat dan memerankan karakter itu diganti dengan kata simulating others, meniru orang lain. Meniru orang lain kan sama aja kayak memerankan karakter kan. Di kalimat terakhir paragraf 2 menggunakan kata acting. Acting itu kan juga artinya memerankan karakter ya. Kata kuncinya berarti ngebuat atau memerankan karakter atau character creation process. Nah, teks 1 itu bahasnya apa-apa aja yang terjadi di dalam proses ngebuat karakter atau character creation process. Yang pertama, dalam proses ngebuat karakter itu ngelibatin penerapan dari theory of mind atau Tom yang kompleks tadi kan di paragraf 1. Kemudian di paragraf 2, dalam proses ngebuat karakter, ternyata ada beberapa wilayah otaknya aktor yang non-aktif dan juga ngelibatin yang namanya the suppression of self-processing. Proses di mana dirinya si aktor itu disuppressed, ditekan sehingga yang keluar ketika si aktor memerankan karakter adalah karakter yang dia peranin, bukan dirinya si aktor. Selanjutnya, kita cari tahu teks 2 bahas apa. Nanti kita hubungkan, kira-kira teks 2 sama teks 1 itu hubungannya apa. Kita baca kalimat pertama paragraf 1.
According to a recent study, menurut penelitian terbaru, when actors take on a new character, ketika aktor memerankan sebuah karakter, they may be able to suppress their everyday self. Si aktor itu mampu untuk suppress, menekan atau menyembunyikan dirinya dia, biar karakter yang dia peranin yang muncul. Kalau kita lihat kalimat pertama paragraf 1 ini, pembahasannya tentang the suppression of self-processing juga kan? Yang dibahas di kalimat terakhir teks 1 tadi kan? Cuman, kalau di teks 1 itu menggunakan kata the suppression of self-processing, kalau di teks kedua itu menggunakan kata to suppress their everyday self. Nah, berarti hubungannya di situ. Teks 2 berarti ngelanjutin pembahasan yang ada di teks 1. Di kalimat terakhir teks 1, pembahasannya tentang the suppression of self-processing. Sedangkan teks 2 itu ngedukung tuh dengan cara kasih recent study, hasil penelitian terbaru yang juga negesin kalau when actors take on a new character, ketika aktor memerankan sebuah karakter, maka si aktor mampu untuk nge-suppress their everyday self, menekan dirinya dia biar karakter yang dia peranin yang muncul. Kalau kita lanjut di kalimat kedua paragraf 1, teks 2 ini, kita baca ya kalimatnya. This implies that, ini nunjukin kalau theater training may have a big impact on the fundamental mechanisms of the human brain. Theater training yang dimaksud di sini kan maksudnya memerankan karakter juga kan? Jadi kalau diartiin, theater training memerankan karakter may have a big impact, mungkin memiliki dampak yang besar terhadap mechanisms of the human brain, mekanisme dari otak manusia. Kita catat dulu ya kata kuncinya ya. Berarti paragraf 1 ada recent study, penelitian terbaru yang menghubungkan antara theater training memerankan karakter dengan brain mechanism, mekanisme otaknya manusia. Sebenarnya brain mechanism, mekanisme atau aktivitas otaknya si aktor ketika memerankan sebuah karakter itu kan udah dibahas ya di teks 1 paragraf 2 yang di kalimat some brain regions are deactivated. Beberapa wilayah di otaknya si aktor itu jadi non-aktif. Nah, cuman di teks 2, brain mechanism atau mekanisme otaknya si aktor ketika memerankan karakter itu lebih detail dijelaskan di teks 2. Itu nanti kita bisa lihat di paragraf 3-nya dari findings-nya. Sekarang kita ke paragraf 2 dulu. Di paragraf 2 kalimat pertama itu bilang, the team used wearable brain imaging technologies. Tim penelitian menggunakan teknologi yang namanya wearable brain imaging and physiological measurement devices. Devices kan itu artinya alat ya. Berarti paragraf 2 ngejelasin alat yang digunakan di penelitian untuk mencari tahu hubungan antara theater training memerankan sebuah karakter dengan brain mechanism, mekanisme atau aktivitas otaknya si aktor. Di paragraf 3 itu findings-nya, hasilnya. Nah, di sini nih brain mechanism-nya dijelaskan lebih detail. Kita baca ya kalimat pertama paragraf 3. The findings showed that, hasilnya nunjukin bahwa when the actors heard their own name during the performance, ketika si aktor ngedenger namanya sendiri selama memerankan karakter. Nah, di sini nih brain mechanism-nya. Their response, responnya si aktor itu was suppressed, ditekan atau disembunyikan di bagian otak yang namanya in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Nah, di sini hubungan antara teks 1 dan teks 2, teman-teman. Jadi kalau di teks 1 tadi itu bilang dalam proses memerankan karakter melibatkan yang namanya the suppression of self-processing. Nah, di teks 2 paragraf 3 ini itu ngejelasin lebih detail. Responnya itu disuppress, ditekan atau disembunyikan di bagian mananya otak, yaitu di bagian yang namanya in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Jadi teks 2 ini lebih fokus ke brain mechanism-nya. Brain mechanism di sini maksudnya the suppression of self processing yang terjadi di dalam otaknya si aktor tadi itu dikasih tahu terjadinya di bagian mananya otak.
Kemudian paragraf 4 teks 2 itu ngebahas harapan atau hope terhadap this study, penelitian ini. Jadi kalau disimpulin, apa sih hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Kita gunain aja kata kunci yang tadi, yang menghubungkan antara teks 1 dan teks 2, yaitu kata kunci pertama, proses ngebuat karakter atau character creation process. Kata kunci kedua yang menghubungkan teks 1 dan teks 2, the separation of cell processing. Kemudian teks 2 lanjut ngejelasin the separation of cell processing-nya itu terjadi di bagian mananya otak. Dikasih tahu deh tuh di teks 2 paragraf 3 di bagian otak yang namanya in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Jadi dengan kata lain, teks 1 ngejelasin the separation of cell processing, sedangkan teks 2 ngasih tahu lebih detail the separation of cell processing-nya terjadi di bagian mananya otak. Maka jawaban yang tepat adalah opsi D. Opsi D bilang teks 1 ngejelasin in the character creation process, dalam proses ngebuat karakter, an actor suppresses their self-processing. Ini tadi yang dimaksud ya, kata kunci pertama ada proses ngebuat karakter, yang kata kunci kedua ada aktor suppresses their self-processing, kemudian teks 2 further elaborates, lebih lanjut ngejelasin brain mechanism-nya. Brain mechanism yang dimaksud di opsi delta ini adalah the separation of cell processing-nya itu terjadi di bagian mananya otak. Nah, dikasih tahu dah tuh di teks 2 paragraf 3. Maka jawaban yang tepat adalah opsi delta. Sekarang kita cari tahu kenapa opsi lain kurang tepat. Kita ke opsi A dulu. Opsi A itu salah karena dibilang teks 1 is criticized by text 2. Teks 1 dikritik oleh teks 2, padahal teks 2 ngelanjutin pembahasan yang ada di teks 1 tentang the separation of cell processing tadi kan. Jadi teks 2 itu bukan mengkritik teks 1. Opsi A salahnya di situ. Kemudian opsi B itu salahnya di kalimat teks 2 compares the devices used in the study. Teks 2 ngebandingin devices, alat-alat yang digunakan di penelitian. Kalau teks 2 dibilang ngebandingin alat-alat yang digunakan di penelitian, otomatis dong teks 2 dari paragraf awal sampai paragraf terakhir seharusnya ngebahas alat-alat yang digunakan penelitian. Tapi kan ini enggak. Alat-alat yang digunakan di penelitian kan cuma dibahas di paragraf 2 teks 2 aja kan. Nah, dari situ aja opsi B udah salah. Kita ke opsi C. Salahnya di kata different participants. Opsi C bilang kalau both text, kedua teks, explain ngejelasin mechanism of the human brain. Mekanisme dari otak manusia, tapi pada different participants, orang yang berbeda. Padahal teks 1 sama teks 2 fokusnya kan sama-sama ke aktor kan, bukan different participant. Maka opsi C salah. Opsi E salah karena teks 1 dan teks 2 itu nggak ngebahas kalau membuat dan memerankan karakter menggunakan cognitive empathy bisa ngebantu aktor untuk menjadi lebih profesional. Nggak ada dibahas. Maka opsi E salah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal latihan yang ada di video part 2. Ada teman-teman juga yang udah kasih jawabannya. Buat teman-teman yang belum kerjain soal latihan ini, silakan bisa di-post videonya terlebih dahulu. Kalau mau langsung lihat pembahasannya, silakan dilanjutin videonya. Sebelum kita ke pembahasan soal latihan ini, kita mau kasih tahu dulu nih, kita lagi buka online kelas khusus untuk persiapan UTBK SNBT 2024. Di kelas persiapan UTBK SNBT 2024 ini kita bakalan bahas semua materi. Ada TPS, literasi bahasa Inggris bahasa Indonesia, sama penalaran matematika. Jadi nggak cuman literasi bahasa Inggris aja. Buat teman-teman yang pengen join ke kelasnya, itu link pendaftarannya ada di kolom deskripsi ya. Atau kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke admin di link yang ada di kolom deskripsi. Kalau gitu langsung aja kita ke pembahasan soal latihan ini. Kita baca dulu soalnya. Both passages above likely deal with the common theme which is both passages, kedua teks itu deal with, ngebahas theme apa? Kata kunci soal ada di kata theme. Theme di situ artinya sama dengan topik. Berarti soal ini nanya topik dari kedua teks. Jadi konsepnya itu kayak gini teman-teman. Kalau yang ditanya adalah topik dari kedua teks, maka kita pilih opsi yang opsi itu dibahas di teks 1, dibahas juga di teks 2. Jadi kalau ada opsi yang opsi itu cuman dibahas di salah satu teks aja,
berarti bukan jawabannya. Karena kan di soal ada kata both passages, topik dari kedua teks. Kalau gitu gimana cara mencari topik? Kan pertanyaannya kayak gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa cek dari kata yang sering muncul atau kata yang sering diulang. Oke, kalau gitu kita cari kata apa yang sering diulang. Dari teks 1 dulu. Di paragraf 1 baris kedua, itu kan ada kata mercury. Kata mercury di baris keempat diulang dengan kata this extremely toxic metal. Logam yang sangat beracun ini. Masih di baris yang sama, itu ada kata mercury contaminations. Di baris kelima paragraf 1 itu kata mercury diganti dengan kata it. Di kalimat terakhir paragraf 1, kata mercury juga diganti dengan kata it. Kalau di paragraf 2, itu nggak ada kata mercury, adanya this dangerous metal in water. Logam berbahaya ini yang ada di air. Berarti di teks 1 udah dapet tuh kata mercury yang diulang. Sekarang kita cari kata yang berulang di teks 2. Di baris kedua, teks 2, ada kata mercury. Kata mercury itu diulang di baris keempat. Di baris pertama paragraf 2 juga ada kata mercury dan mercury poisoning, keracunan merkuri. Dan di teks 2, ini kita temukan juga banyak kata mercury yang diulang. Berarti teks 1 sama teks 2 udah jelas dia ngebahas mercury atau merkuri. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua mencari topik. Kita baca kalimat awal dan kalimat akhir dari setiap paragraf untuk nentuin kira-kira apanya merkuri yang dibahas. Kita ke teks 1 dulu. Kita baca kalimat awal paragraf 1. Chemist at the University of Burgos, Spain, have manufactured acid that changes color in the presence of water contaminated with mercury. Ahli kimia di Universitas Burgos, Spain, itu have manufactured, telah ngebuat acid, lembaran yang dia bisa changes color, berubah warna kalau air itu terkontaminasi sama mercury. Kita catat dulu kata kuncinya ya. Di paragraf 1 ada acid yang digunakan untuk ngecek air itu terkontaminasi sama merkuri apa enggak. Sekarang kita ke kalimat terakhir paragraf 1. Kan cara mencari topik tadi baca kalimat awal akhir tiap paragraf kan? Kita baca kalimat terakhirnya. It is emitted from industrial and mining waste, especially small-scale gold mining. Itu dihasilkan dari limbah industri dan pertambangan. Yang dihasilkan dari waste, limbah industri dan pertambangan itu apaan? Kita lihat ke kalimat sebelumnya lagi. It poses a risk to public health. Itu menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat. Yang menimbulkan resiko atau bahaya bagi kesehatan masyarakat apa? Mundur ke kalimat sebelumnya, ketemu deh tuh, mercury contamination. Ternyata merkuri lah yang menimbulkan resiko atau bahaya terhadap kesehatan masyarakat. Risk atau bahaya kesehatannya apa? Disebutin tuh, long-term neurological illnesses, penyakit neurologis jangka panjang. Kita catat dulu ya kata kuncinya ya. Kontaminasi merkuri di air itu bisa nyebabin yang namanya risk to public health, resiko atau bahaya bagi kesehatan masyarakat, yaitu berupa long-term neurological illnesses, penyakit neurologis jangka panjang. Sekarang kita ke kalimat awal paragraf 2. Di kalimat awal itu bilang a team di sini kan tim ahli kimia tadi ya, at the University of Burgos have now developed a technique, telah mengembangkan sebuah teknik. Teknik yang dimaksud di sini kan tadi acid tadi kan, for detecting the presence of this dangerous metal in water. Untuk ngedeteksi ada enggaknya logam berbahaya ini. This dangerous metal itu kan mengacu ke mercury tadi kan. Berarti paragraf 2 ngebahas teknik yang digunakan untuk ngedeteksi logam berbahaya ini atau mercury tadi. Sekarang kita ke teks 2. Caranya masih sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Baca kalimat awal, akhir dari setiap paragraf. Kita ke kalimat awal paragraf 1 dulu. There is growing evidence, ada bukti yang growing makin banyak, that people with large number of silver fillings are also at risk. Dimana kalau orang-orang yang menggunakan sejumlah silver fillings itu juga dalam risiko atau bahaya. Kalau nggak tahu arti silver fillings, itu ada di kalimat selanjutnya. Kita baca kalimat selanjutnya. It was once believed that
itu dulunya, once itu artinya dulunya. Diyakini kalau mercury bonded so completely, si merkuri itu terikat dengan kencang with the other metals, dengan logam lainnya. Used in dental amalgam. Dental itu kan berhubungan sama gigi ya, sesuatu yang digunakan di gigi. Berarti silver fillings itu sesuatu yang digunakan di gigi. Kan ada kata dental ya. Gitu aja ngertiinnya. Kita lanjut kalimatnya ya, baris ketiga tadi. That it would not escape from the filling. Yang si merkuri itu dulunya diyakini would not escape, nggak bakalan keluar dari fillingnya. Di kalimat terakhir ngebantah pernyataan itu, dibilangnya this is not true. Ini nggak bener nih. And in fact, dan ternyata the amount of mercury vapor leaving fillings has been measured. Ternyata ada sejumlah merkuri yang leaving, keluar dari fillingsnya. Jadi intinya paragraf 1 ngebahas kenapa orang-orang yang menggunakan silver fillings itu dalam risk, bahaya, karena di dalam fillingsnya itu ada merkuri yang katanya si merkuri itu terikat dengan kencang, dengan kuat, dengan logam lain. Ternyata dia bisa leaving fillings, bisa keluar atau bocor dari fillingsnya. Nah, di paragraf 2, di kalimat awal ngejelasin multiple fillings can leak enough mercury into a person's system to cause mercury poisoning. Jadi multiple fillings itu can leak, bisa bocor into a person's system, masuk ke dalam sistem tubuh manusia, cause mercury poisoning, nyebabin keracunan merkuri. Berarti paragraf 2 kalimat awal itu bahas bahayanya ya. Kalau misalkan si merkuri itu tadi bocor dari fillingsnya, maka bisa nyebabin keracunan merkuri. Nah, sekarang kita cek kalimat terakhir paragraf 2. Di kalimat terakhir paragraf 2 dibilang tuh, silver fillings can be a serious health hazard. Silver fillings itu bisa jadi hazard, bahaya kesehatan yang serius. Kata hazard di kalimat terakhir teks 2 ini itu artinya bahaya ya, sama dengan risk yang ada di awal teks 2 juga. Berarti teks 1 sama teks 2 itu sama-sama bahas bahaya merkuri. Kalau teks 1 bahas bahaya merkuri bagi kesehatan, yaitu bisa nyebabin yang namanya long term neurological illness, penyakit neurologis jangka panjang. Sedangkan teks 2 itu ngebahas kalau kebocoran merkuri bisa nyebabin yang namanya mercury poisoning, keracunan merkuri. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, the health hazards of mercury, bahaya kesehatan dari merkuri. Sekarang kita cek kenapa opsi lain kurang tepat. Opsi A salah karena dia bahas mercury leaks, kebocoran merkuri. Kebocoran merkuri kan cuma dibahas di teks 2 aja ya. Berarti nggak mewakili isi kedua teks. Maka opsi A salah. Opsi C itu bahas the danger of mercury poisoning, bahaya keracunan merkuri. Sama kayak opsi A, bahaya keracunan merkuri itu cuma dibahas di teks 2. Opsi D, the flow of mercury in blood vessels, itu nggak dibahas ya, aliran merkuri di dalam pembuluh darah. Opsi E juga salah karena the problematic behavior itu sifat ya atau karakteristik ya. Sifat yang problematik dari merkuri itu nggak dibahas. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B, the health hazards of mercury, bahaya kesehatan dari merkuri. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share video ini ke sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.